Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rexy, tentunya di channel Mr. N. Pada kali ini dan di video ini, pastinya saya akan membacakan cerita horor untuk nama tokoh sudah kami samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Ini dia ceritanya. Glundung Pringis Jaluk Gendong. Kejadian ini dialami oleh tetangga aneh, sebut saja keluarga Kang Bejo dan Yudarmi. Sepasang suami istri yang punya tanah garapan di area Tegal Salahan. Saat itu, penghujung musim kemarau mendekati musim penghujan. Seperti biasa, sebagai seorang petani, pada musim ini mulai menyiapkan tanah garapannya agar siap ditanami saat musim penghujan tiba. Begitu juga dengan Kang Bejo, mulai sibuk mencangkul dan membersihkan ladangnya yang berada di area Tegal Salahan. Kang Bejo ini termasuk seorang petani yang rajin. Pagi buta sudah berangkat ke ladang. Siang hari pulang untuk makan dan istirahat sebentar. Lalu kembali ke ladang sampai senja baru pulang. Terkadang Yudarmi juga membantu. Seperti siang itu, matahari baru saja sedikit bergeser ke arah barat, tapi Kang Bejo sudah siap dengan cangkul dan sabitnya, juga caping anyaman bambu yang bertengger di atas kepala, siap melindunginya dari sengatan matahari yang terik. Tak lupa ceret besi air putih untuk persediaan minum jika haus di ladang, juga bungkusan plastik kumal berisi tembakau rokok tak lupa diselipkan di kantong celana komprangnya. Dengan langkah yang gagah, Kang Bejo pun berangkat bersama beberapa tetangga yang lain menuju ke ladang masing-masing. Sesekali mereka bersenda gurau dan mengobrol di sepanjang perjalanan. Yudarmi sendiri tidak ikut ke ladang. Perempuan hitam manis itu sibuk mengurus gaplek yang dijemur di halaman rumahnya yang luas. Hari memang panas terik, tapi di arah selatan mulai tampak mendung hitam menyelimuti puncak Bukit Seribu. Sepertinya musim penghujan memang akan segera tiba. Yudarmi memilih-milih gaplek yang sudah kering untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung. Sudah lumayan banyak yang kering, siap untuk dijual besok ke pasar. Yudarmi pun tersenyum, membayangkan uang yang akan dia dapat dari hasil penjualan gaplek. Namun, senyumnya hilang seketika saat melihat awan hitam dari selatan bergulung-gulung bergerak mendekat, disertai kilatan cahaya petir dan suara guruh menggelegar. Sepertinya hujan akan benar-benar turun. Yudarmi berteriak memanggil Danang anaknya untuk membantu membereskan gaplek yang dijemur agar tidak kehujanan. Dan benar saja, belum selesai emak dan anak itu dengan pekerjaannya, hujan pun turun. Awalnya gerimis rintik-rintik, lalu berubah menjadi hujan lebat, disertai kilatan petir menyambar-nyambar dan angin yang bertiup kencang. Hujan badai. Yudarmi resah, bukan karena gapleknya yang sebagian tak terselamatkan, tapi mencemaskan sang suami yang tak kunjung pulang. Berbahaya berada di ladang di tengah hujan badai begini. Meski di ladang ada gubuk yang memang sengaja dibuat untuk istirahat saat lelah bekerja di ladang, tapi di tengah hujan badai petir dan angin kencang begini, gubuk itu tak bisa jadi tempat berlindung. 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit menunggu, sang suami tak kunjung pulang. Yudarmi semakin resah. Akhirnya, perempuan itu memutuskan untuk menyusul sang suami. Dengan membawa 2 buah payung, perempuan itu berjalan menerobos derasnya hujan. Rasa khawatirnya akan keselamatan sang suami mengalahkan rasa takutnya melintasi tempat angker Tegal Salahan di tengah derasnya hujan. 20 menit sebelumnya di tengah ladang, Kang Bejo menghentikan sejenak kesibukannya. Siang yang terik berubah menjadi redup. Awan hitam bergulung, seolah menelan keangkuhan panasnya mentari. Lalu, gerimis pun turun. Lelaki itu pun membereskan peralatannya, memanggil Kang Sardi yang bekerja tak jauh dari ladangnya, dan
mengajaknya pulang. Benar saja, hujan semakin deras, disertai petir dan angin kencang. Tak ada pilihan lain, Kang Bejo pun ikut singgah di rumah Kang Sardi untuk berteduh. Kebetulan, rumah Kang Sardi lebih dekat dari ladang, tepat di atas tanjakan Jalan Salahan. Nasib baik, selain bisa numpang berteduh, juga mendapatkan hidangan kopi panas kental yang disediakan oleh istri Kang Sardi. Jadilah kedua petani itu menikmati kopi panas dan rokok tingwe di tengah hujan lebat, tanpa menyadari bahwa seseorang sedang terancam bahaya di Tegal Salahan. Yudarmi, nasibnya tak sebaik sang suami. Sampai di ladang, ia tak menemukan sosok yang ia cari. Sudah dikelilingnya seluruh sudut ladang sambil berteriak-teriak memanggil sang suami, tapi tak ada sautan. Gubuk di tengah ladang juga kosong melompong. Mungkin Kang Bejo sudah pulang dan berselisih jalan dengannya hingga tak bertemu di tengah perjalanan tadi. Atau mungkin numpang berteduh di rumah orang. Yudarmi pun memutuskan untuk kembali pulang. Hujan semakin deras, angin semakin kencang, kilat dan petir menyambar-nyambar. Yudarmi gemetar, kedinginan, juga ketakutan. Daster yang dipakainya basah kuyup. Payung yang ia bawa tak cukup melindungi dari derasnya hujan dan kencangnya angin. Mendekati jembatan kecil atau bok di antara tanjakan dan turunan jalan, Yudarmi semakin menggigil. Kali ini lebih karena ketakutan. Teringat cerita orang tentang keangkeran tempat itu. Benar saja, sampai di tengah-tengah bok, angin kencang menghempas dan menerbangkan payungnya. Yudarmi terpekik kaget. Payung satu lagi yang ia pegang, yang sengaja dia siapkan untuk sang suami, terjatuh dari genggaman. Perempuan naas itu mulai menangis. Lututnya bergetar hebat. Tak kuasa melanjutkan langkahnya. Tak ada penampakan seram yang menakutinya, tapi ia merasa ada sesuatu yang menggelayut di punggungnya, berat dan panas. Yudarmi berteriak, berharap ada yang mendengar dan menolongnya. Tapi suaranya hilang begitu saja ditelan derasnya hujan. Tapi perempuan itu tak mau menyerah. Ia tak mau mati konyol di tempat itu. Dengan sisa-sisa kekuatan dan kesadarannya, ia mencoba berdiri. Namun sesuatu yang menggelayut di punggungnya terasa begitu berat, membuatnya kembali jatuh terduduk. Yudarmi mengerang, mencoba merangkak setapak demi setapak, menaiki jalan berbatu menanjak ke arah desa. Rasa perih di lutut dan telapak tangan karena tergores batu jalan yang tajam tak dirasakannya. Ia terus merangkak, sambil mulutnya tak henti berteriak minta tolong, meski dengan suara yang mulai serak dan melemah. Sementara makhluk tak kasat mata yang menggelayut di punggungnya terasa semakin berat dan panas, membuat punggungnya serasa terbakar meski ditimpa derasnya hujan. Sementara itu di rumah Kang Sardi, Kang Bejo masih asik menikmati secangkir kopi sambil ngobrol ngalor ngidul dengan sang tuan rumah. Sampai akhirnya obrolan mereka terhenti manakala terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis dan menjerit lirih. Kedua laki-laki itu terhenyak dan saling pandang. Mereka sadar suara itu berasal dari arah selatan, Tegal Salahan. Kang Sardi bergidik. Kang Bejo mengusap tengkuknya yang merinding. Kedua laki-laki itu punya pemikiran yang sama. Suara perempuan dari arah Tegal Salahan di tengah hujan. Suara siapa lagi kalau bukan kuntilanak. Seperti dikomando, keduanya berteriak dan lari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu tanpa memperdulikan kopi yang masih setengah dan rokok tingwe yang masih menyala di asbak di atas meja teras. Namun, selain rasa takut, kedua lelaki itu juga punya rasa penasaran. Dengan lutut gemetar dan wajah pucat, mereka mengintip dari kaca jendela, memandang lurus ke arah jalan tanjakan Salahan. Kang Sardi semakin gemetar. Lamat-lamat, di tengah derasnya hujan nampak sosok menyeramkan, berwujud perempuan dengan rambut panjang acak-acakan, merangkak, menaiki jalan tanjakan Salahan. Tak salah lagi,
kuntilanak menuju ke arah desa, dan itu berarti bahaya. Mengingat rumahnya yang paling dekat dengan jalan tanjakan itu, lain Kang Sukir, lain lagi yang ada dipikirkan Kang Bejo. Ia memang melihat sosok yang sama, sosok menyeramkan, merangkak, menaiki tanjakan jalan Salahan. Sedetik Kang Bejo terhenyak, sedikit kemudian ia sadar dan panik. Membuka pintu dengan kasar, menyabar tangan Kang Sardi dan menyeretnya keluar berlari, menerobos derasnya hujan. Iya, Kang Bejo memang tak begitu jelas melihat sosok menyeramkan itu karena terhalang derasnya hujan. Tapi ia jelas-jelas mengenali daster yang dikenakan oleh sosok yang semula ia sangka kuntilanak itu. Daster putih kembang-kembang merah yang seminggu lalu ia beli untuk istrinya. Malam harinya, rumah Kang Bejo terang benderang. Suara ayat-ayat suci berkumandang, dilantunkan oleh hampir semua warga desa yang hadir, dipimpin oleh Pak Modin. Kang Bejo sendiri masih syok, duduk bersandar di tiang rumah dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Di sampingnya, Kang Sardi juga dalam posisi dan kondisi yang sama. Namun, semua bersyukur Yudarmi masih bisa terselamatkan berkat daster putih kembang-kembang merah. Berkat usaha mati-matian dua lelaki penakut yang menggotongnya pulang. Berkat doa-doa dari Pak Modin, semua warga desa, kini perempuan hitam manis istri Kang Bejo itu lelah lelap tertidur berselimut kain tebal. Selesai pembacaan doa, mereka semua yang hadir tidak langsung pulang. Masih ada satu hal yang ditunggu-tunggu, bukan hangatnya kopi atau singkong goreng yang memang sudah disediakan, tapi cerita dan penjelasan dari Pak Modin tentang apa sebenarnya yang menimpa Yudarmi sore tadi. Pak Modin pun tanggap dengan semua rasa penasaran itu, dan tanpa diminta, dari mulutnya meluncurlah kata-kata yang ditunggu oleh segenap orang yang hadir. Usut punya usut, biang dari semua ini adalah gelundung pringis, sejenis hantu atau makhluk halus yang berwujud kepala tanpa badan yang suka menggelinding seperti bola dan meringis. Makhluk itu tertarik dengan Yudarmi karena kebetulan saat itu Yudarmi sedang datang bulan. Makanya ia nemplok dan minta digendong punggung Yudarmi. Konon makhluk-makhluk seperti itu memang suka dengan wanita yang datang bulan. Entah apa sebabnya. Karena itu Pak Modin mewanti-wanti agar kalau perempuan sedang datang bulan, jangan pernah sekali-kali datang atau melewati Tegal Salahan. Dan cerita pun tamat. Para pendengar setia channel Mr. N, itulah tadi sebuah cerita horor untuk kali ini. Jangan lupa sampaikan masukan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.